Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Askia Azara dengan NPM 23550610005. Di sini saya akan mempraktekkan paket lesson 3.4.6 mengenai configure VLAN and trunking. Sebelumnya kita lihat dulu apa arti VLAN. Virtual Local Area Network adalah teknologi yang memecah satu switch fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah. Bayangkan seperti membuat kamar yang berbeda di dalam sebuah gedung. Selanjutnya itu manfaat VLAN itu untuk keamanan lebih baik, kemudian dia mengurangi broadcast, kemudian dia organisasinya menjadi lebih rapi, bisa mengelompokkan perangkat berdasarkan departemen atau fungsi, kemudian dia lebih hemat biaya. Selanjutnya apa itu trunk? Trunk adalah koneksi khusus antar switch yang bisa membawa traffic dari banyak VLAN sekaligus. Seperti jalan tol multi-jalur yang bisa dilewati berbagai jenis kendaraan. Kita lihat di sini terdapat topologi dengan 2 buah PC dan 2 buah switch. Oke, jadi kita lihat di sini ada 2 buah switch. Kita buat terlebih dahulu topologinya. Kemudian kita tambahkan PC. Kita ganti aja nama PC-nya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk dari PC ke S1 dia menggunakan copper strike glue. Kita buat dari fast Ethernet ke F606. Selanjutnya PCB itu dari fast Ethernet ke 18. Oh, salah. Oke. Ini untuk menghubungkan switch dengan device lain, yaitu PC 18. Oke. Untuk dari switch ke switch itu harusnya menggunakan copper crossover. Tapi dia lurus ya. Oh enggak. Dia harus menggunakan copper strike glue juga. Dia dari F01. Oke. Kemudian kita pasangkan konsol, yaitu dari L235 dari PC ke konsol switch 1. Selanjutnya dari PCB ke konsol switch 2. Next, kita lihat di instruksi. Oke, udah. Kita konfigurasi terlebih dahulu dari PC-nya dulu deh. Oke. IP configuration. Seperti biasa, kita konfigurasi IP address. Kemudian subnetnya sudah otomatis dan default gateway. Oke, kemudian untuk PCB kita salin IP address. Subnetnya sudah default gateway. Ini bisa kita lihat PC-nya memiliki default gateway yang sama.
Oke, di sini paste. Selanjutnya untuk mengkonfigurasi switch, kita buka dari PC karena dia udah dari konsol. Terminal, oke. Kita dulu. Enable. Ini kita masuk untuk ke privilege exact mode. Kita pakai enable. Kemudian kita untuk masuk ke configuration mode, pakai konfigurasi terminal. Terus kita ubah namanya. Karena ini di PC1, hostname S1. Maksudnya untuk mengubah nama switch 1. Kemudian enable secret class, ini untuk memberikan password yang bernama class untuk agar kalau kita mau masuk ke privilege exact ini dia harus ada passwordnya. Kemudian line console 0 dengan password Cisco itu untuk menjaga keamanan kabel fisiknya. Jadi kalau ada orang menghubungkan kabel di sini, dia akan menampilkan dia harus memasukkan password agar bisa login. Nah, klik login. Oke. Selanjutnya kita masukkan line VT04 password Cisco. Login. Oke. Selanjutnya kita masukkan service password enkripsi. Ini untuk mengenkripsi password agar tidak langsung terlihat semua password yang kita buat tadi. Kemudian banner MOTD ini untuk menampilkan kalau ada pesan peringatan kalau ada orang yang masuk atau login. Selanjutnya kita configure IP address dari VLAN-nya, VLAN 1. Interface VLAN 1, IP address-nya ini. Terus kita no shutdown untuk menyalakannya agar dia up. Oke. Selanjutnya kita exit. Jadi dia config. Oke, udah benar. Selanjutnya interface arrange ini dia berfungsi untuk mematikan interface yang tidak digunakan. Kita tulis shutdown artinya untuk mematikan. Kalau no shutdown kan menghidupkan. Nah, di sini kita bisa lihat semua yang tidak terpakai itu down. Kemudian exit. Kita exit lagi. Oh, sudah cukup. Oh, benar. Mohon maaf, kita exit lagi. Jadi ini untuk S2. Di sini kita atur clock-nya. Oke. Ini untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Oke. Oke, selesai. Selanjutnya kita konfigurasi untuk switch 2 dari VC B. Terminal, oke.
Seperti sebelumnya, kita enable configure terminal, hostname-nya S2 karena kita mau mengubah nama dari stage yang kedua. Enable secret class untuk menambahkan password yaitu class. Kemudian line console 0 untuk mengamankan dari fisiknya atau hardware-nya. Jadi kalau dia mau masuk ke itu tadi pakai Cisco sebagai password. Login. Kemudian VT, line VT. Passwordnya Cisco. Login. Ini jadi VT passwordnya itu Cisco. Kemudian kita masukkan service password encryption. Ini agar passwordnya tampilnya sebagai plain text. Ini tidak bisa langsung dilihat. Kemudian kita tambahkan banner MOTD atau Message of the Day. Ini untuk menampilkan kalau ada orang yang login. Selanjutnya kita configure interface VLAN 1-nya. Configure IP address di VLAN 1. VLAN 1 ini merupakan VLAN default dari switch-nya. Jadi semua switch itu masuk ke VLAN 1 di awalnya. Ini kita lagi mengkonfigurasi IP address-nya. Shutdown untuk menghidupkan kemudian exit. Oke. Selanjutnya kita S2. Ini kita mau mematikan interface yang tidak kita gunakan. Kita shutdown. Sudah down semua. Exit. Exit lagi. Oke. Kita atur clock-nya. Kemudian kita simpan konfigurasi yang sedang berjalan ke startup configuration. Oke. Sudah, selanjutnya kita akan kita tadi sudah melakukan konfigurasi PC host-nya di pertama tadi. Selanjutnya kita coba tes connectivity dari PC A ke PC B. Kita salin IP-nya PC B. Kita lihat PC A ke PC B apakah bisa. Kalau mau ping PC dia di command prompt. Oke. Dia bisa terhubung sama seperti di modul. Can PC A ping PC B? Jawabannya benar, bisa yes. Selanjutnya dari PC A ke switch 1. Berarti dia di sini terminal, oke. Ping. Ini untuk switch 2 itunya, IP-nya. Tapping.
Oke. Oh, PCA ke switch. Oh, kenapa di sini? Maaf, harusnya di sini ya kalau dari PC. Jadi dia memping diri sendiri di batasan sukses. Kita coba dari PCA ke switch 1. Jawabannya request timeout, no. Oke, sama. Kemudian dari PCB ke switch 2. Salin dulu. PCB. Ping. Request timeout. Berarti tidak bisa juga. Kenapa dia tidak bisa? Oh, masih ada satu lagi. Switch 2, switch 1 ke switch 2. Kita lihat apakah dari switch 1 ke switch 2 bisa. Oke, dia bisa. Kenapa kalau dari PC ke PC itu bisa, PC ke switch tidak bisa, dan switch ke switch itu bisa? Ini dikarenakan PC dan switch-nya itu berada di subnet mask yang berbeda. Jadi bisa dilihat pada tabel sebelumnya, ini untuk PC itu 192.168.10x, sedangkan untuk NA-nya itu berbeda. Makanya dia tidak bisa karena dia berada di jaringan yang berbeda. Untuk jawabannya sendiri kita juga bisa baca di sini. Ping sukses karena dia mencoba ping dari device ke different subnet. Kalau untuk ping yang sukses dari default gateway harus exist to route traffic, artinya harus ada route yang ada di traffic dari subnet ke subnet 1 ke subnet lainnya. Selanjutnya kita coba yang part 2 yaitu create VLAN dan assign switch port. Kita ikutin step satunya. Kita akan buat VLAN di switch 1. Oke, di sini sudah benar. VLAN 10, kita salin. Oh my god. Enable dulu. Enable, configure terminal. Oke, kita VLAN 10. Name operation. Untuk memberi namanya yaitu operation. Untuk VLAN 20, kita tambahkan. Kemudian kita beri nama parking lot. Kemudian untuk VLAN 99, tambahkan. Dan kita beri nama name management. Kemudian VLAN 1000 kita tambahkan. Dan kita beri nama name native. Namanya native. And selesai. Oke. Selanjutnya kita buat yang sama di VLAN 2. On switch 2. Kita buat VLAN yang sama di switch 2. Terminal. Oke. Di VLAN 10. Terminal. Oke. Name operation.
VLAN 20, yang parking lot, VLAN 99, manajemen, VLAN 1000, native, and oke. Selanjutnya kita lihat VLAN brief-nya di switch 1. Kita gunakan show VLAN brief. Jadi di sini fungsinya untuk melihat VLAN yang aktif dan juga port yang terhubung ke masing-masing VLAN. Jadi kita bisa dilihat di sini ada VLAN name, VLAN 1 default, dan port yang aktif ini. Kemudian VLAN 10, operation aktif. Oke, sudah ada semua. Nih, untuk yang kita harus perhatikan, terdapat 10 operation aktif, 20 parking lot aktif, 99 manajemen aktif, 1000 native aktif. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan, port apa yang terhubung ke default VLAN? Jadi yang terhubung ke default VLAN ini merupakan semua switch port yang kita assign ke VLAN 1 dari defaultnya. Selanjutnya, kita assign VLAN ke switch yang benar di interface. Interface switch yang benar. Pertama dari S1 config. Oke, berarti terminal. Kita assign untuk interface F06 yang kita pakai tadi. Kemudian di sini switch port mode access. Ini agar masuk ke mode akses agar kita bisa mengkonfigurasi VLAN-nya. Switch port access untuk VLAN 10. Kemudian dari VLAN 1 kita akan remove manajemen IP address dan mengkonfigurasinya ke VLAN 99. Interface VLAN 1. Oke, skip dulu. Interface VLAN 1. No IP address. Kemudian interface VLAN 99. Kita kasih IP address. Oke. N. Terus dia akan pindah ke VLAN 99. Kita show VLAN brief. Oh ini F06. Oke. Kita sudah remove manajemen IP address dan kita konfigurasikan ke V99. Ini dia. Oke. Oke, sama seperti di modul
10 operation, active 06. Selanjutnya kita akan menampilkan IP interface brief. Ini fungsinya untuk menampilkan interface yang terhubung. Bisa dilihat di sini ada lebih banyak, kita bisa klik more. Ya udah. Yes, manual up, down. Oke, sama. Apa status dari VLAN 99? Kita bisa lihat VLAN 99 ini untuk statusnya itu up. Kenapa dia up? Karena VLAN-nya ada di database. Sedangkan kalau down, karena VLAN-nya tidak tidak assign di port yang aktif. Jadi karena dia belum kita pasangkan port yang aktif di sini, makanya dia down. Selanjutnya kita akan assign PCB ke VLAN di switch 2. Switch port mode access sama seperti sebelumnya. Untuk masuk ke akses VLAN, kemudian switch port akses VLAN 10, interface VLAN 1. Kita situ. Config terminal. Akses VLAN 1, kemudian no IP address. Interface VLAN 99, kita tambahkan IP-nya. Kemudian kita tampilkan show VLAN brief untuk menampilkan VLAN yang terhubung dan portnya. Oke, di sini sudah ada sama seperti tadi. Operationnya itu F018. Kemudian kita ditanya apakah S1 bisa ping ke S2. Kita coba. Ping. 6, 11, 21. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita akan remove VLAN assignment dari interface. Kita pilih interface 24. Kemudian no switch port access VLAN ini untuk menghapus atau menonaktifkannya. And selanjutnya kita tampilkan dengan show VLAN brief. Oke, di sini. Which VLAN is F024? VLAN mana yang sekarang berasosiasi dengan port F024?
Oke, kita bisa lihat dari sini untuk jawabannya. Di switch yang sekarang, tidak lagi require VLAN dengan comment issue untuk menambahkan VLAN ke database. Jadi dengan menambahkan VLAN yang tidak diketahui ke port, VLAN akan membuat dan menambahkan ke VLAN database. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi. Selanjutnya kita akan remove VLAN ID from the VLAN database. Kita pilih interface. Switch port access VLAN 30. So. Access VLAN does not exist. Creating VLAN 30. Karena dia VLAN 30 itu nggak ada, jadi dia akan menambahkan dengan otomatis VLAN 30. Selanjutnya kita akan menampilkan dengan show VLAN brief. Ini kita X kan dulu. Ctrl Z. Oke, di sini udah kita bisa lihat VLAN 30. Di situ nama defaultnya VLAN 0030. Ini untuk menjawab pertanyaan ini. What is the default name of VLAN 30? Yaitu VLAN 0030. Selanjutnya kita akan use the no VLAN 30 command untuk menghapus VLAN 30 dari database VLAN. Oke, kita akan hapus lagi yang sudah kita buat. Conf terminal no VLAN 30 n. Terus kita tampilkan lagi. Oke, sudah tidak ada VLAN 30 di sini. Selanjutnya kita akan lihat, kita bisa dulu. Setelah kita hapus yang VLAN 30 dari VLAN database, kenapa port 24 itu tidak ada lagi di output di show VLAN brief command. Jadi VLAN apa untuk port 24 itu yang jadi port 24 itu sekarang terhubung ke VLAN apa? Apa yang terjadi dengan traffic destined ke host yang attack ke port 24. Kita coba di sini. Conf terminal interface no switch port VLAN and
Kita tampilkan lagi. Sini ditanya, to which VLAN is F024 assigned. Jadi ke VLAN mana port 24 tadi terhubungnya. Jadi ada di default VLAN. Jadi dia akan terhubung ke VLAN default, yaitu VLAN 1. Selanjutnya, kita lihat part 4, configure on 802 clung between the switch. Kita akan mengkonfigurasi interface F01 ke Dynamic Clunking Protocol atau DTP untuk menerima negosiasi clung mode. Oke. Untuk DTP ini sendiri ada beberapa tipe. Yang pertama itu dia Selanjutnya part 4 ini kita cari tahu dulu apa artinya DTP. DTP itu kepanjangannya Dynamic Clunking Protocol. Dia merupakan protokol Cisco untuk negosiasi clung otomatis. Untuk modenya sendiri, DTP ini ada 4, yaitu Dynamic Auto. Jadi dia pasif menunggu perintah dari sisi lain. Kemudian dia ada Dynamic Desirable. Artinya dia aktif dan berusaha membuat clung. Kemudian yang ketiga itu clung manual, yaitu selalu clung. Kemudian yang keempat itu akses, yaitu manual akses, artinya tidak akan jadi clung. Oke, yang pertama kita menggunakan DTP untuk clung. Mengatur E1 F01 menjadi Dynamic Desirable di yang A ini. Dan dia negotiable clung mode. Kita salin. Conf terminal lagi. Kita salin interface-nya. Switch port mode dynamic desirable. Ini nih fungsinya untuk agar portnya benar. Agar portnya berusaha negosiasi untuk menjadi clung. Kita lihat di sini line protocol interface VLAN 99 change state to up. VLAN 99 change to up. Benar. Kita lakukan juga di PC switch kedua. Password tadi Cisco. Maaf. Kita belum enable. Untuk enable ini class. Kemudian baru conf terminal. Nah, Karena tadi kita sudah tambahkan password, makanya kita harus masukkan interface F01, kemudian switch port mode dynamic desirable, jadi aktif ya berarti. Oke, kita sudah menerima line protokol ini.
Oke, sudah change state up juga. Selanjutnya kita akan di S1 dan S2 issue the show fill and brief comment. Kita akan tampilkan fill and brief comment lagi. Harusnya F01 sudah tidak terhubung ke VLAN 1. Oke. Oke, sudah tidak ada ya. Kemudian show interface trunk. Ini untuk menampilkan interface trunk. Di sini kita akan lihat kalau mode S1 itu di-set sebagai disable dan mode S2 di-set sebagai auto. Oke, benar. Oke. Ini sudah benar disable tadi. Maaf. Ini disable. Kemudian yang di sini auto. Oke. Selanjutnya kita akan tadi ada kesalahan di bagian sini. Harusnya kita tidak set dia seperti yang sebelumnya karena dia akan disable. Selanjutnya kita akan coba ping. Oh, ini S2. S1. Oh, ya tadi ini ping. Kita lihat dari sini saja. S1 ke S2 apakah bisa? Ya, benar bisa. Kemudian dari PC ke PC. Request timeout. Oh, maaf. Kita salah ping, makanya dia request timeout. Ini bukan PCA ke PCB, tapi ke switch. Nih, kita lihat lagi. PCA ke PCB. Ping. Nah, bisa dia. Yes. Terus kemudian dari PCA ke switch. Makanya dia yang tadi, yang ini, dia request timeout. Kita coba lagi. Ini dari PCA ke switch 1. Dia request timeout. Kemudian dari PCB ke switch 2.
tunggu. Oke, dia request timeout juga. Kenapa terjadi? Kalau S1 ke S2 itu berhasil karena dia terangnya membawa ke VLAN 99. Kemudian untuk PCA dan PCB dia berhasil karena terang membawa ke VLAN 10. Kemudian dari PCA ke switch 1 kenapa gagal? Karena dia beda VLAN. Jadi dia memerlukan routing agar terhubung jaringannya. Dan PCB ke S2 kenapa gagal? Itu karena beda VLAN juga, dia juga perlu routing. Selanjutnya kita coba manual. S1. Oh, di desktop. Switch port mode terang. Jadi untuk mengatur terang secara manual, apa keuntungannya? Dia lebih aman, tidak ada negosiasi otomatis, kemudian dia bisa digunakan dengan perangkat non-Cisco, kemudian dia konsisten dan tidak bergantung pada DTP. Dan kita show interface-nya. Oke. S. Sudah. Selanjutnya kita akan memodifikasi tentang konfigurasi di kedua sisi switch dengan mengganti native VLAN dari VLAN 1 ke VLAN 1000. Diganti switch port lang native VLAN 1000. Oke, kita coba show interface. Nih, native VLAN-nya sekarang udah 1000, berbeda dengan sebelumnya itu 1000. Oke, selesai. Di sini ada pertanyaan, why you want to manually configure? Oh, ini yang tadi. Kenapa kita menginginkan untuk konfigurasi cara manual interface terang dibandingkan dengan menggunakan DTP. Jawabannya ya tadi, karena dia lebih aman, kemudian bisa digunakan selain dengan perangkat Cisco dan konsisten, jadi dia tidak bergantung pada DTP. Selanjutnya, kenapa kita perlu mengubah native VLAN pada terang? Yang pertama itu kita mengubahnya untuk keamanan, jadi VLAN 1 default tidak aman, makanya sebaiknya diubah. Kemudian CDP, VTP, DTP, semua protokol kontrol menggunakan VLAN 1. Kemudian informasi sensitif bisa terekspos jika kita menggunakan VLAN 1. Native VLAN itu sendiri merupakan VLAN untuk traffic yang tidak di-tag atau untag pada terang. Oke, di sini terdapat 2 buah pertanyaan refleksi. Apa yang diperlukan agar host di VLAN 10 bisa komunikasi dengan VLAN 99? Jawabannya, diperlukan perangkat layer 3, router atau switch layer 3 untuk melakukan inter-VLAN routing. VLAN memisahkan jaringan di layer 2, jadi butuh routing layer 3 untuk komunikasi antar VLAN. Apa manfaat utama VLAN bagi organisasi? Manfaatnya itu sendiri, keamanan lebih baik, dia tidak perlu isolasi traffic antar departemennya lebih
terorganisasi, kemudian hemat biaya, dia tidak perlu banyak switch fisik, kemudian performanya lebih baik, selanjutnya dia lebih fleksibel atau mudah menambah atau memindahkan user.